Bagaimana bisa Anda menganggap bahwa kasus Jessica ini tidak memiliki dua alat bukti, tidak ada dua alat bukti, sementara yang Anda bicarakan di VT Anda ini aja udah dua alat bukti? Makin panas, Hotman Paris singgung kasus kopi sianida dan senggol ayah Mirna. Jadi gini, film dokumenter Ice Cold kayaknya bikin banyak orang jadi kritis soal kasus kopi sianida Jessica ya. Bahkan pengacara kondang Hotman Paris nilai kasus ini nggak nerapin prinsip harus ada dua alat bukti sebelum vonis, alias buktinya masih ragu-ragu. Ya pas di YouTube Karni Ilyas sih, Edi nanggepin Hotman dan nilai Hotman nggak usah ikut-ikutan karena bakal percuma. Dengan pedenya, Edi bilang 10 pengacara kayak Hotman Paris pun nggak akan sanggup bebasin Jessica Wongso dari rutan Pondok Bambu Jakarta. Lewat Instagram pribadinya, Bang Hotman pun langsung nanggepin pernyataan Edi. Hotman sih bilang kalau 10 pengacara kayak dia emang gak bisa bebasin Jessica karena putusan PK Mahkamah Agung udah final. Tapi dia juga ngingetin bahwa di fakta persidangan gak ada bukti langsung kalau Jessica lah yang naruh sianida di kopinya Mirna. Hotman juga nunjukin kalau pasal 183 UU Kitab Hukum Acara Pidana yang ngelarang hakim memutus berdasarkan keyakinan atau impression aja. Tetap harus ada setidaknya 2 barang bukti yang sah. Hotman pun sampai nyaranin buat suratin presiden loh biar dikasih gerasi. Hayo lo, langsung diulti Bang Hotman tuh. Ya Jessica sih kabarnya tetap kekeh nolak ajuin gerasi ya. Tapi kabarnya pengacara Jessica siap ajuin PK lagi untuk kasus ini loh. Wah, ini kasus kira-kira kapan beneran terang benderangnya ya? Apalagi bukannya kalau mau ajuin PK tuh harus ada bukti baru juga ya? Ya kan Bang Hotman, dari dulu nih ya, dari ini kasus muncul, kiblat gue tuh emang lu Bang Hotman Paris. Ya kapan gue punya abang Hotman Paris, tapi amin. Ini kasus tuh sebenarnya aneh banget Kak, karena kematian gak wajar tanpa otopsi itu impossible Kak. Kecuali dia meninggal karena sakit atau sesuatu yang memang sudah diketahui penyebabnya secara pasti. Jika tidak, apalagi mempersalahkan seseorang wajib diotopsi Kak. Sekarang pertanyaannya kenapa nggak diotopsi gitu loh. Semua asumsi-asumsi publik itulah yang menghancurkan keluarganya Jessica dan juga Jessicanya. Apalagi zaman dulu kagak ada TikTok Kak. Semua orang bebas beropini ya, tapi kalau gue, sepanjang gue belajar hukum, semua kasus itu minimal 2 alat bukti Kak. Ini alat buktinya apa Kak? Ngelihat dia naruh tuh racun kagak ada. Yang mastiin itu korbannya meninggal karena sianida kagak ada, kagak diotopsi. Yang ketiga, motifnya juga kagak tahu Kak, kagak dibuktikan nih Kak. Jadi susah, karena ini kasus udah zaman dulu ya, udah 2016. Dia udah mendekam di penjara 7 tahun nih Kak. Hidupnya udah rusak ya, gak bisa balik lagi ya Kak. Kalau lu kuliah hukum, lo pasti akan sadar bahwa ada beberapa hal yang seharusnya ada, tapi tidak ada dalam kasus ini, tapi dibenarkan. Terserah lo mau mikir apa ya. Bagaimana bisa Anda menganggap bahwa kasus Jessica ini tidak memiliki 2 alat bukti, tidak ada dua alat bukti, sementara yang Anda bicarakan di VT Anda ini aja udah 2 alat bukti? Apa yang Anda bicarakan di VT yang saya stitch ini sudah 2 alat bukti. Dan dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana pasal 184, alat bukti itu dikenal dalam 5 kategori, yaitu keterangan saksi, ahli, petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa. Dan ketika Anda bicara tentang racun dan ahli racun, racun berkedudukan sebagai bukti petunjuk dan ahli racun berkedudukan sebagai bukti keterangan ahli. Itu aja udah 2. Gimana cara berpikirnya? Dan ketika Anda menganggap bahwa kenapa hakim pembuktian didasarkan kepada kehendak hakim, itu harusnya Anda pahami bahwa di dalam hukum di Indonesia, apalagi hukum pidana, kita menganut sistem pembuktian negatif Wetelic BWS teori, di mana kita berdasar kepada peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdasar kepada keyakinan hakim. Keyakinan hakim dibentuk oleh alat-alat bukti yang tersedia, dan Anda harus pahami itu. Kenapa malah ngomongnya seperti itu? Dan ketika Anda bicara tentang ahli racun, saat Anda ngomong bahwa gak mungkin ahli racun tahu persis seperti itu artinya Anda sedang mengabaikan atau meremehkan pengetahuan. Saya masih wajarkan kalau Anda bertanya, mana teorinya ketika Anda mengatakan bisa persis waktunya seperti itu. Kalau Anda mempertanyakan teorinya, itu baru benar. Karena Anda ingin mencari kebenaran dari suatu pernyataan. Anda tanya teorinya, bagaimana caranya Anda bisa menghitung tepat seperti itu. Itu baru benar. Tapi kalau Anda ngomong gak mungkin, keliru. Itu kan sama halnya dengan dokter tahu kapan kandungan itu akan, kapan bayi akan lahir dari sebuah kandungan. Persis tanggalnya bisa dihitung. Atau misalnya BMKG bisa mengetahui kapan akan terjadi gempa, persis bisa dihitung. Itu kan ada ilmunya. Kalau Anda mempertanyakan teorinya, meminta ahli itu misalnya untuk menjelaskan itu saya bisa terima. Tapi kalau Anda ngomong gak mungkin, saya rasa Anda juga sebagai penegak hukum ya, pengacara, pasti menggunakan keterangan ahli itu untuk membuat terang suatu peristiwa pidana. Pasal 1 angka 28. Saya rasa Anda lebih paham daripada saya soal KUHP. Tapi kok ngomongnya seperti ini? Ini kan menunjukkan Anda semakin membuat keliru kasus ini gitu. Membuat masyarakat semakin yakin bahwa Jessica nggak bersalah. Saya nggak sedang mempersoalkan itu. Saya ingin mempersoalkan kenapa analogi-analogi dan logika-logika hukumnya dikelirukan seperti itu. Kira-kira begitu.
Gak ada om sing mau minta grasi ya. Jadi sarannya Bang Hotman untuk minta grasi dan mengakui salah itu tidak akan pernah dilakukan oleh Jessica. Kalian bisa cek guys. Jadi Bang Otto Hasibuan sudah press release, dia sudah menyampaikan bahwa Jessica tidak akan mengajukan grasi. Karena apa? Karena dia tidak akan pernah mau mengakui sesuatu yang dia tidak lakukan. Gak apa-apa wis di penjara 20 tahun, katanya begitu. Bagus. Salut, integritasnya tinggi, terus dia mempertahankan dignity-nya dia sebagai manusia. Nah buat bapaknya Mirna, wes tak omong-omongmu om, wes ampun suhu sepuh. Udah pokoknya core of the core ya guys ya. Wes tak omong-omongmu, sing cari kau oleh langganan Netflix lah iki iku sak karepmu ya. Kita kan bebas mau berpendapat gitu kan, mau dukung Mirna, mau dukung Jessica kan bebas. Cuman memang kalau misalnya sidang ini dilakukan di sekarang ini, masa sekarang pasti jauh berbeda gitu ya. Ya kalau misalnya respon masyarakat sekarang itu seperti ini ya memang zamannya udah berbeda sama sidang 7 tahun lalu gitu loh ya. Yo cok disalahno Netflix lah lapo Netflix disalahno. Mau langganan 200.000 mau apa ya sak karepe kene ta om aduh. Ya wes guys ya. Dan sekarang tugasnya netizen ini kayaknya bertambah lagi ya dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak anggota DPR terhadap pacarnya sampai meninggal. Aku tak kondangan sih. Kayak gak meneh atau besok kita up, oke? Jadi ini bapaknya Mirna bilang kalau waktu itu dokter Slamet membedah si Mirna, kemudian di bagian lambung sudah ditemukan cyanida. Ya udah stop, buat apa dibedah lagi? Kan udah ditemukan cyanida di situ. Wow, berarti selama ini drama Korea yang gue tonton adalah fake ya. Jadi aku tuh adalah salah satu orang yang suka nonton drama Korea. Salah satu yang selalu aku rekomendasikan ke orang-orang itu adalah Partner for Justice. Jadi ini drama bercerita tentang bagaimana keilmuan forensik itu membantu atau mengungkap sebuah kebenaran di balik sebuah peristiwa kriminal gitu. Kalau di dalam drama itu ya ada jenazah meninggal dengan luka tusuk di bagian perut. Si dokter forensik itu nggak hanya meriksa luka tusuk di bagian perut itu aja, tapi dia juga membedah bagian jantung, membedah paru-paru, kemudian membedah otaknya, diangkat, ditimbang, semua bagian tubuhnya itu dilihat. Apakah ada kemungkinan penyebab lain dari kematian sang korban gitu. Tapi ini kok berbeda, semakin menarik ya. Secara pribadi, aku mendukung bapaknya Mira untuk terus tampil di semua podcast yang ada di Indonesia. Aku akan setia menonton dari awal sampai akhir. Semangat terus, Pak. Ada yang sependapat sama aku gak sih? Aku jadi tuh gara-gara nonton Ice Cold itu sama nonton TikTok jadi penasaran banget. Sampai aku tuh nonton di videonya Karni Ilyas sama bapaknya Mirna. Nah di situ tuh bener-bener pengen ketawa, pengen nimpuk sekalian gitu rasanya. Kesel banget itu. Pertama-tama video tuh ditulis gini, saya minta maaf gitu sama netizen Indonesia kalau saya tuh omongannya bla bla bla. Tapi di sepanjang video tuh kerjaannya tuh dengerinnya tuh flexingnya dia, terus juga membanggakan dirinya, terus juga nggak apa-apa sih ngebanggain, cuman kan nggak nanya, orang tuh nggak nanya gitu loh. Pak Karni juga nggak nanya gitu, itulah yang lebih kocaknya lagi. Terus lucunya lagi dia tuh manggil Prof Jaja tuh dokter gila, bayangin ya. Itu tuh menurut gue attitude banget ya, kita manggil orang dan itu diliput TV ya, maksudnya diliput di YouTube gitu dan ditonton oleh jutaan orang gitu loh. Dibilang dokter gila itu dia tuh takut. Dia tahu nggak sih, Prof Jaja itu kan dia profesor dan pastinya orang yang profesor tuh bukan orang main-main ya, berpendidikan tinggi, terus juga sekolahnya aja di luar negeri, terus juga 29 tahun. Nggak bisa kebayang gitu loh ngatain orang yang jelas-jelas tuh jauh dibanding dia gitu loh. Sedangkan di situ aja Prof Jaja tuh di videonya Dr. Richard dia sama sekali loh, dia memang ngasih clue-clue tapi dia tuh nggak nyacatin orang gitu loh. Terus yang kocaknya lagi, dibilang dia takut Prof Jaja Dr. Gila itu takut gitu, dia bilang gitu kan. Terus kata Pak Karni dia bilang gini, ya takutlah kan punya pistol. Nah orang kan kalau biasanya kalau digituin kan agak nggak enak ya. Ya nggak takut, oh ya bukan karena itu, dia bilang gitu. Tapi dia abis itu flexing, katanya dia tuh juara Asia Games, terus juara bla 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 menembak dan lain-lain. Itu nggak nanya gitu loh. Pak Karni juga nggak nanya, tapi dia jelasin sendiri. Sampai Pak Karni itu kan udah batuk ya, udah suaranya juga begitu, tambah kayak mau nyesek gitu loh ngelihatnya.
kasian banget gitu loh. Terus kocaknya lagi dia bilang gini, lucu ya. Oh ya, bapaknya Mira ngomong gini ke ini, katanya buat nyambung hidup tuh jualan cabe, berkebun. Terus juga dia bilang selain berkebun dia jual-jualan furniture. Masa digituin kan, gak percaya. Iya, masa tapi dari mewah terus buat makan doang gitu. Iya, katanya kalau furniture itu bisa 50% untungnya dan lain-lain. Pakarnya nggak percaya lah. Di situ dia juga nggak cuman ngejelekin Prof Jaja sih, banyak banget yang dia jelekin ya. Mirna katanya dia kehilangan anak, oke lah boleh, tapi kan itu video ditonton oleh jutaan orang ya. Terus dia ngomongnya juga kayak nggak tertata, kayak orang yang asal aja jeplak, yang ada di kepalanya dia jeplak. Boleh kita sakit hati sih boleh, tapi kan bukan berarti kita tuh ngomong nggak dipikir ya. Itu bener-bener sih menurut gue agak lucu gitu. Jadi orang kan nggak salah kalau sekarang tuh pada ngebelain Jessica karena bicaranya aja gitu loh. Makanya jadi curiga gitu loh, jadi curiga kan, bener nggak sih pada curiga.